Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman TDA TV di seluruh Indonesia. Kita jumpa lagi di acara Digital Talk di TDA TV bersama saya Viko Molan dari Kota Palembang. Alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa kembali sharing-sharing di sini ya, teman-teman. Oke, jadi yang pertama langsung aja saya undang teman saya, suhu saya, teman diskusi saya, salah satu suhu ya, pakar di dunia digital dan dunia online. Mas Reza Yazdi ya. Beliau ini udah cukup lumayan lama setahu saya ya di dunia online. Jadi mungkin nanti kita bisa banyak share terkait bagaimana cara beriklan di dunia online saat ini ya. Oke, Mas Reza, apa bisa di saya? Halo Halo, Mas Reza. Assalamualaikum Halo. warahmatullahi. Apa kabar, Wah, Suhu? Alhamdulillah, baik, baik, baik. Wah, ya, ya, kali ini alhamdulillah. Makasih ya udah berkenan diundang di TDA Ya, TV. sama. Terima kasih udah diundang. Ya, Ini jadi ini baru pertama kali nih live pakai apa StreamYard. Ini sempat kaget, ya, kaget ininya sih kameranya tadi ke beda ini jadinya wah sekarang udah lancar. Jelas ya siap, siap, suaranya. siap, siap, jelas, jelas, jelas. Oke. Oke, teman-teman, ini salah satu teman saya, teman baik saya, suka diskusi, Pak Reza. Setahu saya, Pak Reza ini udah berapa tahun ya, Pak? Udah 10 tahun ya kita ya di dunia online ya, iklan ya. Betul Kita ya? kenal itu tahun berapa ya? Lumayan lama. Kalau saya sih mulai online marketing lah ya. Itu 2008 lah mulai belajar gitu kan. Terus kemudian ya banyak hal lah yang dikerjain tuh mulai start di 2008 lah gitu. Karena kan pas Iya, awal-awal masih ini ya Facebook segala macam baru mulai segala macam iya, Google iya, betul, betul, betul. gitu kan orang-orang teman-teman juga saya juga tahu TDA juga dari teman-teman yang biasa ikut workshop, training segala macam. Dulu kan masih mainnya SEO kan awal-awal gitu ya. Ya, ya, betul, betul. Gitu. Itu. Ya, ya, ya. Oke, jadi topik kita kan kali ini dipercayain sama teman-teman tadi untuk membawakan paid traffic ya, ya bagaimana cara beriklan di dunia online, terutama mungkin nanti Facebook dan Google Ads. Karena ini kan tahun, ini kan tidak ini ya, udah nggak terasa ya ini tahun Ya, kedua pandemi, ya, ya, tahun ya. kedua pandemi ya kan. Nah ini kan nanti gimana nih kira-kira mungkin nanti Pak Ares bisa sharing-sharing insight atau mungkin tips, terutama menghadapi Ramadan ya. Karena kan kalau tahun lalu tuh seingat saya tahun lalu pas Ramadan tahun lalu itu lagi benar-benar PSBB-nya, benar-benar PSBB-nya kan tahun lalu tuh. Betul. Nah, gimana nanti nih tahun ini nih? Karena kan kayaknya nih PSBB-nya walaupun nggak PSBB full tapi tetap aja ya kayaknya bakalan juga masih masih apa? Masih dibatasi lah ya, masih Ya, dibatasi karena pertumbuhan ya. COVID juga masih tinggi. Nah, mungkin dari segi online kita nanti bisa dengarkan insight dari Pak Reza. Teman-teman TDA yang lain boleh nanti ya langsung tinggalkan pertanyaan di komen. Kalau yang di YouTube boleh di komennya atau di komen di fanpage ya yang live dari fanpage. Nanti panitia bantu buat highlight pertanyaan yang masuk gitu. Jadi saya langsung saja ke Pak Res. Mungkin ada sedikit slide atau pengantar dari Pak Res. Kita langsung saja. Nanti kita jawab aja, Pak. Oke, terima kasih Pak Oke, Viko. oke. Monggo, monggo, monggo. Terima kasih teman-teman TDA yang udah kasih kesempatan saya sharing sore ini. Sebelum saya memulai slide, mungkin saya perkenalkan dulu ya. Jadi sebelumnya tadi udah sedikit dikenalin Pak Viko. Nama saya Reza Yazdi. Saya mulai berkecimpung di online tahun 2008. Jadi awalnya justru saya lebih banyak di membantu perusahaan sih sebenarnya gitu. Jadi di agensi lah kira-kira gitu. Terus kemudian kita ketemu Pak Viko. Kita sama-sama di Google Partners Academy ya Pak Viko ya gitu. Siap, siap. Ya, ya, betul. Kita sama-sama istilahnya ngajar lah kurikulum dari Google, dikasih kurikulum dari Google, materi dari Google Indonesia, kemudian kita training ke pelaku UKM usaha dan juga agensi bisnis dan
Dan saya juga masih waktu itu masih di agensi bantu klien, beberapa klien baik itu lokal, kemudian juga ada yang PMA juga gitu kan. Terus kemudian kalau variasi kliennya macam-macam, ada yang e-commerce, beauty, banking. Jadi saya sebenarnya kalau portfolio untuk handle klien itu lebih banyak di banking sebenarnya, di financial sektor gitu. Terus kemudian saya juga menjalankan bisnis online shop juga seperti teman-teman kebanyakan di TDA itu produknya fashion gitu. Jadi itu saya udah jalankan selama 3 tahun gitu ya. Dan selain itu juga saya tetap beraktivitas untuk sharing dengan teman-teman. Jadi saya mendirikan masteringdigital.id. Fokusnya itu memberikan training fokus ke Google Ads. Kemarin kebetulan waktu itu sebelum PSBB justru itu workshop tahun kemarin itu pas sebelum minggu terakhir kita sebelum PSBB itu kemudian training saya online. Terus itu sih, jadi aktivitas masih handle, jadi beberapa alumni juga masih kontak-kontakan untuk sharing, hampir setiap hari kita sharing. Kemudian juga ada di grup Telegram Google Ads Indonesia, itu saya juga ada di sana, juga ada Om Beniho juga di sana. Kita juga sharing teman-teman yang mau belajar Google Ads, sharing diskusi lah kira-kira gitu. Nah, saya mau share ini slide yang sudah saya siapkan. Share screen. Share screen. Belum masuk ya? Udah masuk belum ya? Nah, masuk. Oke. Nah, sip. Udah keluar ya? Ya, udah Pak. Lanjut Pak. Oke. Saya mau sharing ini apa namanya wawasan tentang Ramadan. Jadi kebetulan saya punya dapat beberapa data dari Facebook dan Google, data-data perilaku orang berbelanja sebelum Ramadan gitu ya. Kenapa ini penting saya share? Karena ini juga ibaratnya kalau kita mau melakukan satu action ya, melakukan satu action plan untuk Ramadan, tentu kita harus mulai dari data yang ada dulu gitu ya. Data itu untuk kemudian kita pelajari dan kemudian kita jadikan satu strategi nanti ke depan seperti apa. Yang pertama itu bagaimana perilakunya, kemudian juga perilaku usernya, dan juga misalnya format-format iklan apa sih yang menarik gitu ya, dan juga yang paling penting sih momentumnya, kapan kita mulai start ya gitu, kapan mulai start, peaknya kapan, tingginya kapan, dan apa yang bisa kita lakukan untuk Ramadan. Nah benar tadi sebelumnya yang disampaikan Pak Viko bahwa ini adalah Ramadan kedua ya di masa pandemi gitu ya, di masa COVID. Apalagi tahun kemarin itu justru baru mulainya. Jadi banyak dan keadaannya, situasinya juga hari ini tentu jauh berbeda sekali dibandingkan setahun yang lalu gitu ya. Kalau terus terang, kalau yang saya rasakan pribadi, kalau tahun lalu itu kan orang lebih banyak diliputi rasa kebingungan dalam tanda kutip, apalagi dunia usaha segala macam ya, baik itu untuk diri sendiri, kesehatan segala macam, dan kemudian untuk dari sisi bisnis gitu. Nah, di tahun ini mungkin sedikit dalam tanda petik itu lebih rileks gitu ya, karena ada vaksinasi dan segala macam. Kita sudah mulai, ibaratnya sudah mulai membuka ya lebih sedikit diri kita gitu ya, dibandingkan dibandingkan tahun lalu gitu. Nah, yang kita dapatkan datanya dari Facebook dan Google yang menarik adalah sebenarnya ketika di bulan Ramadan ini, secara umum ya, kita bicara dulu secara umum, nanti mungkin nanti juga ada perilaku perubahan yang terkait dengan COVID. Secara umum perilaku konsumen di Ramadan ini benar-benar berbeda dibandingkan bulan-bulan selain bulan Ramadan. Yang pertama itu adalah konsumen di bulan Ramadan itu mau mencoba hal-hal baru ya, produk baru dan brand baru gitu. Nah, produk baru dan brand baru ini yang mungkin sebelumnya mereka belum berani gitu ya, atau menunggu momentum tertentu segala macam. Nah, di bulan Ramadan ini
peningkatan pembelian juga, kita beberapa industri, beberapa produk juga meningkatkan terjadi peningkatan pembelian di bulan Ramadan ini. Salah satu faktornya adalah dipicu oleh konsumen secara perilaku itu berani mencoba hal-hal baru, produk baru yang sebelumnya mereka belum pernah beli misalnya. Nah, hal-hal ini, produk baru ini ternyata didorong oleh terinspirasi dari dunia maya gitu ya. Jadi mereka bukan browsing. Saya lebih tepatnya kita ngomongin jelajah ya, menjelajahi internet. Jadi kalau bicara menjelajahi internet itu mereka loncat-loncat tuh, misalnya buka Facebook, buka Instagram, buka YouTube segala macam. Nah, mereka tentu berinteraksi dengan konten, berinteraksi dengan postingan, berinteraksi dengan orang-orang, temannya segala macam, dan di situ mereka mengenal produk-produk baru dan berani mencoba untuk produk baru. Yang kedua, perilaku konsumen di bulan Ramadan, ya meskipun orang Indonesia memang suka sharing ya, tapi di bulan Ramadan mereka lebih banyak lagi untuk sharing. Untuk sharing itu dalam artian berbagi, beramal, ya ibarat beramal, memberi lebih gitu ya. Misalnya untuk sedekah, untuk misalnya ngundang kalau dulu bikin buka bareng segala macam, mungkin kalau COVID dibatasin, tapi silaturahmi keluarga meskipun nanti formatnya berbeda. Kalau dulu offline, sekarang lebih banyak di online. Dan yang ketiga itu perilaku belanjanya juga terjadi gitu ya. Jadi nggak cuman perubahan perilaku belanjanya itu nggak cuma lihat-lihat, tapi juga berani untuk membeli, dan itu semuanya terjadi di online gitu. Nah, yang kita lihat gitu ya, yang menarik adalah sebenarnya 50% orang ya melakukan pembelian itu karena dilihat produk secara online. Jadi sebagian besar keputusan dia membeli itu karena dia melihat produk tersebut secara online. Nah, kalau kita bicara online itu platformnya apa saja, itu semua platform gitu ya. Jadi bisa platform sosial media, bisa platform video streaming gitu ya, bisa platformnya misalnya chatting gitu ya, messaging gitu ya, sharing dengan teman. Dan yang menarik sebenarnya adalah mereka terimpuls, tertrigger atau terpicu keinginannya untuk membeli itu lebih banyak dari sosial media dan bentuk video format gitu ya. Dan video format ini sifatnya format video pendek. Yang dimaksud video pendek ini kita bicara durasi. Ya, jadi durasinya itu dari sampai 1 menit. Itu kita namakan satu video pendek. Kemudian ada lagi video medium. Video medium itu dari 1 menit sampai 30 menit gitu ya. Dan kemudian video long, video panjang itu durasi lebih dari 30 menit. Nah, kalau dari berbicara video ini menarik karena saya melihat juga atau mengajak teman-teman semua itu udah mulai membuat video itu sebagai satu konten kreatif gitu ya, sebagai satu alat untuk memasarkan produknya gitu. Kenapa? Karena memang video format ini yang paling digemari oleh user internet ketika dia menjelajah di online gitu. Nah, terus kemudian apa sih kebiasaan orang Indonesia online setiap hari ya? Yang jelas ada 5 hal yang biasanya mereka lakukan. Yang pertama itu bersosial media gitu ya, kemudian yang kedua itu chatting, berkirim pesan gitu ya, baik itu di grup, di WhatsApp, di Telegram dan segala macam. Yang ketiga itu video streaming, terus kemudian juga ada gaming dan ada e-commerce pembelanjaan. Nah, yang menariknya faktor-faktor ini, 5 faktor ini justru juga meningkat di pandemi malah gitu ya. Jadi di pandemi ini termasuk online gitu, termasuk nomor 5 point e-commerce itu justru justru kalau yang di data yang dikasih Facebook, pembelanjaan online-nya justru meningkat gitu ya. Pembelanjaan online justru meningkat di pandemi. Cuman kalau bicara pandemi ini, kalau saya pribadi ya, nanti kita bisa sharing. Kalau saya melihatnya itu juga awal-awal pandemi juga ini ya turun gitu ya. Jadi bulan Februari, bulan Maret itu sampai April itu juga di tahun lalu itu 3 bulan yang cukup rendah lah gitu secara traffic penjualan. Tapi itu yang terjadi gitu ya, karena orang masih kagok ya menghadapi situasi pandemi. Oke, nah yang wawasan yang menarik juga yang kita dapatkan dari beberapa studinya Facebook dan Google adalah peran influencer gitu ya. Jadi
influencer ini dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen itu di Indonesia itu cukup tinggi ya dibandingkan negara-negara lain seluruh dunia. Jadi orang Indonesia itu suka memfollow influencer. Nggak cuma influencer itu, kita nggak cuma berbicara public figure yang sudah dikenal di layar TV, tapi juga banyak sekali public figure yang muncul di layar online gitu ya. Jadi munculnya itu karena dia punya konten menarik di Instagram misalnya, konten menarik di YouTube, atau sekarang yang baru itu adalah konten menarik di TikTok. Jadi konten kreator ini atau public figure ini atau influencer ini membentuk dirinya dengan menjadi terkenal karena konten-konten kreatif dia. Dan ternyata 92% pengguna sosial media di Indonesia itu memfollow setidaknya satu orang influencer gitu ya, setidaknya satu. Dan ini paling tinggi dibandingkan di negara lain. Dan 83% mereka memfollow influencer tersebut di platformnya Facebook. Kalau kita bicara platform Facebook itu nggak cuma Facebook tok gitu ya, tapi juga ada Instagram di sana gitu. Dan juga ya konten-konten lain, nggak cuma di Facebook, Instagram, juga di YouTube channel segala macam. Kalau misalnya kayak saya gitu, hampir setiap hari, bukan hampir setiap hari, hampir misalnya saya selalu follow, selalu mantengin, selalu nungguin channel YouTube-nya Next Carlos misalnya, karena dia selalu kasih tempat-tempat makan yang menarik segala macam. Dan dari orang-orang ini, studinya Facebook bahwa mereka setuju jika influencer ini mempengaruhi 30% mempengaruhi keputusan mereka untuk membeli barang gitu ya. Dan kalau berbicara data gitu ya, ini juga relate kalau saya sambung ya Pak Viko ya dengan study case ya. Jadi tahun lalu itu saat COVID, terus terang itu penjualan kita, kalau saya pribadi itu untuk jualan fashion itu menurun gitu. Tapi waktu bulan puasa itu kita ibarat gimana ya, kita beriklan itu nggak ada yang respon gitu ya, orang masih takut. Jangankan takut ini ya, terima barang aja takut gitu ya. Jadi terima barang misalnya ada kurir gitu ya datang nganter barang, itu barangnya disemprot dulu segala macam gitu, sampai ada banyak video banyak statement misalnya dari pemilik usaha itu misalnya mengatakan bahwa produknya sudah higienis segala macam. Nah, saat itu tahun lalu itu kita bingung ya. Saya bingung gimana caranya meningkatkan penjualan. Kenapa? Karena beriklan itu udah tidak efektif gitu ya. Beriklan itu agak sulit. Ternyata kebetulan waktu itu salah satu influencer itu mengadakan free endorse gitu ya, free endorse karena masa Covid gitu ya. Masa Covid free endorse. Jadi kita iseng-iseng lah juga waktu itu si influencer ini tidak semua barang itu diterima gitu ya, ditayangkan di channel Instagramnya dia gitu, tapi dipilih. Dan kebetulan produk kita itu dipilih sama mereka. Dan itu gratis kebetulan karena memang ini sifatnya charity ya, karena memang membantu usaha usaha teman-teman, usaha online agar punya traffic lah gitu. Yang mengejutkan kami adalah terus terang kami sebelumnya tidak terlalu untuk influencer tidak terlalu dalam tanda kutip gitu ya, tidak memanfaatkan lah kira-kira gitu. Nah kemarin tuh kami memanfaatkan momentum itu karena dikasih gratis, ternyata banjir like lah. Pertama yang followers Instagram itu naik, yang kedua juga terjadi pembelian gitu. Jadi itu salah satu yang kemudian membuat kita bersyukur sekali, oh ternyata influencer ini punya dampak juga gitu ya terhadap pembelian. Di saat waktu itu kondisinya kita tidak bisa beriklan, tidak bisa itu bukan berarti engine-nya mati, enggak, tapi memang orang menahan diri untuk belanja gitu. Tapi ketika didorong oleh influencer yang ngomong gitu, itu jadi berbeda gitu. Atau kita menemukan target market baru justru gitu. Karena kalau biasanya misalnya segmen kita misalnya wanita yang dewasa gitu ya, tapi karena si influencer ini punya range followers yang luas, itu justru kita mendapatkan pembeli-pembeli dari segmentasi usia yang lebih muda daripada customer base yang kita punya. Nah ini menarik dan ternyata datanya juga seperti itu gitu. Jadi sebagian besar nggak cuman kita gitu, ternyata banyak orang di luar sana yang terpengaruhi oleh influencer dalam mempromosikan suatu produk. Jadi jangan heran misalnya kayak saya pernah dapat cerita juga ada salah satu influencer Instagram gitu ya. Dia populer di Instagram itu sampai
bukan toko, sampai si toko online-nya ini dicap penipu gitu sama apa namanya, sama si followers influencer. Karena si toko itu nggak mampu melayani pembelian barang saking banyaknya gitu, tarik gitu dicap penipu. Padahal sebenarnya tokonya itu apa, kewalahan gitu. Kewalahan. Kewalahan. Tokonya Pak Reza sendiri nih kayaknya. Bukan. Itu ada salah satu influencer lah lagi naik daun dan dia juga sekarang lagi masuk TV juga. Itu dia seperti itu. Cerita sendiri lah gitu. Jadi apa cerita baru lah gitu ya. Jadi banyak sekali influencer ini yang ternyata memberi dampak sangat signifikan gitu. Apalagi kalau misalnya kayak yang saya bilang Next Carlos gitu, itu kelihatan sekali tuh kalau misalnya dia habis posting atau dia habis kulineran kemana gitu, biasanya followersnya itu sharing tuh di Instagram. Misalnya kayak kemarin tuh ada somai di BSD gitu ya, somai Nyi Iteng gitu, dimasukin di review sama Next Carlos. Besoknya itu si penjualnya matanya udah merah katanya, udah nggak apa namanya nggak konten pembeli gitu ya. Terus antriannya juga udah panjang, nah, kayak gitu. Jadi impact itu ternyata impact itu ternyata ada gitu dari influencer gitu. Nah, berikutnya, kita bicara momentum, kapan kita mulai, dan kemudian kita bicara tahun lalu lah ya, Tahun lalu itu Ramadan itu ada di tanggal, kalau nggak salah saya ingat 24 Mei, kalau nggak salah, saya ingat ya. 24 Mei itu 23 dan 24 Mei di tahun lalu. Kalau kita lihat itu terjadi dua peak ya, dua puncak gitu. Dua puncak itu, yang pertama itu sebelum Ramadan gitu ya, itu ada kenaikan 8 sampai 9%. Kalau kita lihat di bulan Maret justru. Jadi kan Mei itu adalah Lebaran, terus kemudian puasanya itu berarti bulan April gitu ya. Nah, justru di bulan Maret itu sudah mulai ada traksi gitu, sudah mulai ada peningkatan penjualan di bulan sebelum bulan Ramadan gitu. Itu ada puncaknya di 8 dan 9% di awal April justru, bukan di bulan Ramadan justru, tapi di sebelum Ramadan udah mulai ada peningkatan 8 sampai 9%. Sehingga dan kemudian selama Ramadan mungkin dia ada agak turun sedikit ya. Jadi orang mungkin lebih karena memang meskipun puasa itu setiap tahun, tapi kadang mereka kan persiapannya lebih intens lah ya di minggu-minggu awal. Dan makin lama itu trennya justru akan meningkat gitu ya, hingga dua minggu ya, 10 hari lah, 10 hari sampai H-1 sebelum bulan Ramadan. Nah, ini kalau kita bicara perilaku gitu ya, tapi sekali lagi kalau berbicara online kita nggak bisa serta-merta melihat data ini secara telan mentah-mentah. Karena yang harus kita perhatikan kalau di kasus saya sebenarnya adalah benar itu meningkat, tapi kita harus perhatikan juga habit, perilaku. Ini kalau saya bicara Ramadan sebelum COVID gitu ya. Ramadan sebelum COVID itu ketika orang dapat THR itu justru mereka sudah, di kasus saya itu justru mereka udah nggak belanja online lagi gitu. Kenapa? Karena duitnya udah di tangan. Yang kedua, ketika duitnya di tangan, mereka lebih baik ke toko gitu ya, ke mall, ke department store, langsung pegang barangnya segala macam. Itu satu, saya melihat itu. Yang kedua, yang harus kita perhatikan juga sebenarnya lot pengiriman dari ekspedisi, karena itu juga mempengaruhi berapa lama barang itu sampai. Dan ketika orang kalau udah lama barangnya sampai, ya mendingan dia beli langsung aja ke toko, misalnya seperti itu. Nah, ini juga harus seperti meskipun itu peak tingginya itu justru sampai H-1 Lebaran, dan itu tetap tinggi setelah Lebaran sampai kemudian nanti kembali lagi seperti bulan-bulan biasa itu di akhir-akhir bulan gitu ya, atau 1 minggu setelah Ramadan itu udah mulai turun lagi. Nah, ini yang kita lihat perilakunya gitu ya. Jadi kalau berbicara momentumnya kapan, justru momentum ini adalah tepat. Apalagi Pak Viko bikin ini untuk kita sharing, untuk kita diskusi, justru momentum tepat. Kenapa? Nanti berarti kita harus sudah siapkan itu mulai dari H-2 bulan ya. Jadi kalau misalnya nanti Lebaran 14 April, 14 Maret itu adalah puasa, berarti 14 Mei Lebaran, 14 Maret itu
April puasa, 14 Maret berarti kita udah siap-siap kira-kira gitu. Ya, 12 April perkiraan. 12 atau 13 ya Ramadan. 13 ya, 13 Mei kan? Lebarannya 13 Mei kan? Iya. 13 ya kan, 14-13, terus kemudian berarti April itu sudah puasa, 13-14 April, berarti Maret 13-14 Maret ini justru dalam momentum yang harus kita persiapkan gitu ya. Persiapkan itu nggak cuma stok barang, misalnya produk yang apa yang mau disiapkan, mau dijual, tapi juga dari sisi kreatif, dari sisi kreatifnya seperti apa yang mau disampaikan, dan kemudian strategi seperti apa. Nah, ini juga kalau ini data tambahan lah ya, seperti ini kalau ini dari Google, tadi dari Facebook, itu sama lah. Ya, startingnya itu dari minggu pertama bulan Ramadan itu udah mulai terjadi peak gitu ya, kemudian nanti turun lagi di bulan setelah Lebaran. Oke. Nah, berikutnya kalau bicara ini saran, saya udah ngomong taktis aja gitu ya. Saran taktisnya ada 8 saran taktis yang saya sarankan kepada teman-teman untuk memanfaatkan momentum gelombang Ramadan ini. Ini saya nggak berbicara produk apa yang naik segala macam. Saya pikir itu sudah hampir semua kategori produk itu cukup tinggi ya, baik itu fashion, health, beauty, kecantikan gitu ya. Terus kemudian produk-produk mungkin konsumer elektronik itu terjadi penurunan ya, apalagi di COVID itu sampai saya dengar itu beritanya sampai turun sampai 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Itu untuk konsumer elektronik. Jadi kalau bicara elektronik orang lebih menahan diri, tapi untuk produk-produk kayak makanan, terus kemudian fashion, kemudian beauty itu justru meningkat. Apalagi beauty itu meningkatnya lebih drastis sekali di selama COVID gitu ya. Nah, nomor 1 yang kita sarankan adalah memulai kampanye sebelum Ramadan. Jadi kita siapkan itu justru 2 bulan sebelum Lebaran atau 1 bulan sebelum Ramadan itu kita udah mulai siapkan kampanye itu. Kita udah mulai teaser, kita udah mulai ya bikin apa sih yang mau dibuat selama Ramadan gitu ya. Terus kemudian kedua, pelajari kemudian kerjasama dengan influencer. Ini kenapa saya taruh kedua, karena kita melihat impact-nya gitu ya. Saya juga kemungkinan ke depan kita juga akan cari beberapa influencer untuk juga bekerja sama kita untuk memasarkan produk kita. Karena kita lihat kita berbicara touch point ya, kita berbicara orang mengenal produk kita itu kan nggak cuma dari iklan gitu ya, tapi juga influencer, organik segala macam. Dan kalau kita bicara digital marketing itu kita nggak cuma setia kepada satu platform gitu ya, nggak cuma Facebook Ads doang, nggak cuma Google Ads doang, tapi kita memanfaatkan semua platform gitu ya. Pelajari kemudian kerjasama dengan influencer. Kemudian yang ketiga itu kita bicara gimana caranya membuat video pendek yang menarik gitu ya. Video pendek itu karena tadi datanya justru orang lebih senang lihat video gitu ya. Apalagi di masa pandemi ini justru meningkat ya untuk video streaming, baik itu Netflix, YouTube itu meningkat sekali views-nya gitu ya, pengunjungnya. Tapi yang saya perhatikan adalah teman-teman yang sudah mulai membuat video itu mungkin karena masih baru gitu ya, mereka eksekusinya kurang oke lah, kira-kira gitu saya bilang ya, kurang oke. Jadi gimana caranya membuat menarik pendek yang dalam satu menit. Satu dari sisi cerita gitu ya. Kadang saya melihat teman-teman membuat cerita itu gantung misalnya gitu ya. Cerita itu misalnya mempromosikan apa tapi tidak keluar gitu ya. Yang kedua misalnya kualitas videonya, gambar gitu ya. Kualitas video gambar itu sangat penting. Yang bagus itu penting banget. Kalau udah jelek ya, kalau kita pakai misalnya kamera yang kurang bagus gitu ya, gambar produk kita juga akan terlihat jelek, nggak terlihat bagus. Yang ketiga yang penting itu sebenarnya adalah suara gitu. Jadi kalau bicara suara, intonasi misalnya pembawaan, itu juga yang saya lihat banyak teman-teman yang luput gitu ya. Misalnya teman-teman ingin mempromosikan produknya untuk orang dewasa gitu ya, tapi kalau disuarakan oleh orang yang kurang tepat gitu ya, disuarakan oleh misalnya suara talentnya itu kayak anak kecil gitu, malah justru menimbulkan perasaan yang berbeda gitu ya, bukan meyakinkan tapi merasa loh kok ini kayak kurang pas lah gitu. Nah ini yang saya lihat gitu ya, saya lihat bahwa video dan suara itu masih kurang saat ini. Masih banyak teman-teman yang keteteran dalam tanda kutip ketika membuat video itu ya asal jadi videonya aja gitu, tapi
ya kita belajar lah gitu ya untuk membuat video yang bagus. Yang juga berkaitan dengan video ini adalah creative consideration. Creative consideration itu maksudnya apa? Nggak cuma video pendek ya, nggak cuma bercerita, tapi juga hal-hal kreatif, nggak cuma melulu masalah produk. Tadi kalau bicara di slide yang awal, bahwa orang di bulan Ramadan itu justru senang berbagi gitu ya, senang sedekah, berbagi apa kepada sesama segala macam. Ini mungkin bisa dimasukkan ke dalam creative consideration. Maksudnya apa? Misalnya teman-teman buat satu campaign, kalau misalnya belanja di tempat kita dalam periode kampanye, misalnya kita akan menyumbang ke tempat panti asuhan apa, atau membuat misalnya bahan berbuka makanan untuk berbuka sebanyak berapa box dari keuntungan misalnya seperti itu kreatif yang bisa kita masukkan ke dalam kampanye kita gitu. Jadi misalnya temanya adalah nggak cuma belanja tapi juga beramal gitu ya, belanja dan beramal itu jadi satu nafas. Kenapa? Karena orang juga ada senang berbagi. Jadi kalau lihat ini saya beli tapi juga ikut beramal, ya mau nggak mau dia punya pertimbangan untuk memilih kita gitu. Yang berikutnya adalah mengkomunikasikan Google Ads dengan Google Facebook. Jadi Google Ads dan Google Facebook itu punya inventory, punya persediaan platform yang memang menjangkau semua user gitu ya. Jadi kalau Facebook Ads itu dengan Facebooknya, dengan Instagram nggak cuma dengan Instagram Feed, tapi juga Instagram Stories gitu ya. Dan Google Ads juga punya Google Search, juga punya display yang menarik, dan terakhir yang penting itu adalah di YouTube gitu ya. YouTube Video Ads itu udah kayak orang nonton video kayak ini aja sih, TDA TV ya adanya di YouTube gitu ya. Nah, kita manfaatin platform itu semua gitu ya, kita pakai itu semua, dan kalau misalnya teman-teman belum punya YouTube channel, itu sudah harus punya YouTube channel. Jadi semua sosial media platform harus ada di situ gitu. Terus kemudian manfaatin mulai beriklan di Google Ads, di Facebook Ads juga seperti itu. Yang berikutnya turunan dari mengkomunikasikan Google Ads dan Facebook Ads itu adalah menghitung ROI marketing, bukan ROI platform. Maksudnya gini, kadang saya melihat teman-teman misalnya membandingkan ROI Facebook dilawankan dengan ROI Google misalnya seperti itu. Karena kita nggak bisa pisahkan ini gitu, nggak bisa pisahkan. Kenapa? Karena bisa jadi misalnya ya, orang melihat iklan kita di YouTube misalnya, tapi kemudian ketika dibuka Facebook kena remarketing gitu ya, kemudian dia belanja di Facebook misalnya gitu. Nah, kalau berbicara platform ya agak sulit kita bedakan, karena ketika kita sudah banyak touch point-nya, sudah banyak poin-poin sosial media yang kita punya, ya orang bisa jadi dapat inspirasi dari Facebook misalnya, tapi nanti closingnya belanjanya ketika dia buka Google misalnya seperti itu. Jadi kita nggak bisa ngomongin ROI Facebook versus Google atau versus TikTok misalnya, nggak bisa. Kita harus melihat itu ROI itu dalam satu kesatuan sebagai ROI marketing campaign gitu. Kemudian yang keenam adalah memanfaatkan Facebook Ads atau video Ads, Facebook Ads dalam bentuk video gitu, atau YouTube Video Ads itu sebagai awareness. Jadi kalau berbicara campaign, mungkin teman-teman masih banyak yang, ya saya sendiri ya, sebagian ketika bikin campaign itu selalu berbicara campaignnya jual sekian, spending sekian, belanja iklan sekian, dapat berapa gitu. Tapi ya closingnya berapa kira-kira gitu. Closingannya berapa? Nah, itu juga harus mulai membentuk awareness. Kenapa? Kalau membentuk awareness, yang kita kita bicara investasi masa depan gitu ya. Nah, balik ke awareness, saya mau cerita sedikit di tahun lalu itu salah satu yang alhamdulillah kita bisa melewati masa COVID tahun lalu ya, masih bisa tetap menggaji karyawan, tidak ada layoff, atau kemudian alhamdulillah masih bisa bayar THR gitu ya. Itu salah satunya adalah kita punya database customer gitu ya. Kita punya database customer yang kemudian customer ini sudah tahu brand toko online saya, dan kemudian yang kita lakukan karena beriklan tidak nyantol lah istilahnya ya, kita kemudian nge-blast WhatsApp gitu ya ke existing customer kita. Misalnya ada produk baru, itu yang kita dapatkan. Jadi praktis dalam tahun kemarin itu justru lebih banyak kita penjualan bukan dari iklan justru, tapi satu tadi dari influencer tadi, yang kedua dari existing database customer gitu, customer yang udah pernah beli di kita. Sangat mustahil misalnya kalau kita
promo kalau misalnya awareness-nya nggak ada gitu. Kalau kita bukan brand yang bisa dipercaya sama customer gitu, atau mereka kecewa dengan produk kita gitu, ya kita nggak akan bisa dapat repeat ordernya kira-kira gitu. Kita nggak bisa dapat cross sellingnya gitu. Nah itu yang kita dapatkan. Jadi awareness itu di sisi saya itu juga membantu menyelamatkan tahun kemarin gitu. Itu yang kemudian bisa melewati COVID pertama tahun lalu itu di awareness yang kita lakukan. Yang ketujuh, ini yang fashion ya bos? Itu yang produk yang fashion ya? Produk fashion. Yang ketujuh itu adalah mengaktifkan remarketing di kedua platform. Jadi ketika bicara tadi saya bilang, ketika kita ada di mana-mana, ada di YouTube, ada di Facebook, ada di Google, gitu, ada di Instagram Stories segala macam, kita aktifkan remarketingnya, gitu ya. Jadi kalau tahun lalu itu saya punya cerita bahwa ada yang juga minta bantuan saya untuk bantu setting campaign-nya, fashion juga. Dia bikin remarketing itu untuk di Facebook gitu ya. Jadi misalnya mereka cari keyword-keyword tertentu gitu ya, itu ada iklannya gitu ya. Keyword-keyword tertentu ada iklannya. Terus kemudian kalau dia klik search gitu masuk ke website, belum terjadi pembelian, nanti begitu dia buka Facebook, nah itu udah kena tuh kena iklannya. Nah ini efektif untuk untuk ibaratnya konversinya terjadinya di sana gitu. Di Google Search-nya mungkin tidak akan terjadi konversi, tapi ketika dia muncul di Facebook, dia ngeliat gambar, dia ngeliat video, terjadi konversi. Nah itu juga saya bilang ini poin 5, bahwa ROI marketing itu nggak bisa kita bandingkan per platform, tapi kita ngomongin ROI marketing secara keseluruhan. Yang terakhir, yang ke-8 itu adalah mengaktifkan keyword brand di Google Search. Jadi kalau kita sudah beriklan di Facebook, di Instagram, itu seyogyanya seharusnya ketika brand kita diketikkan di Google, itu udah ada brand kita ada di Google juga gitu. Jangan sampai misalnya justru brand orang lain yang menjual produk yang sama misalnya. Karena banyak juga tuh kan, dan kita bisa misalnya di Google Search misalnya produknya, atau misalnya saya Traveloka, kalau ada ngeklik Agoda misalnya yang keluar iklannya Traveloka misalnya gitu. Atau sebaliknya ngeklik nyarinya Tokopedia yang keluar iklannya Bukalapak misalnya seperti itu. Nah, kalau kita tidak ada di Google Search, apa yang sudah kita lakukan di Facebook, apa yang sudah kita lakukan di Instagram misalnya, itu bisa jadi terbuang percuma karena brand kita tidak ada di Google dan itu diambil alih oleh kompetitor, kira-kira gitu. Ini penting, jadi kehadiran kita di segala platform itu sangat penting, dan itu teman-teman bisa manfaatkan mulai 2 bulan sebelum ini kita siapkan lah gitu semua platformnya. Oke, yang terakhir ini slide terakhir, mungkin teman-teman bisa membagi membagi rencana ya, istilahnya rencana plannernya apa gitu ya. Misalnya kita start dari bulan 5 itu tadi saya bilang 15 Maret kita mulai start misalnya untuk meningkatkan awareness produk, apa yang kita lakukan misalnya. Kreatifnya seperti apa, produk ini sasarannya marketnya apa gitu ya. Terus kemudian yang mau kita highlight apa. Misalnya fashion itu kan nggak cuma jualan fashion, tapi kan fashion juga ada fiturnya gitu ya, misalnya fiturnya kancingnya misalnya, atau pakai karet atau apa, atau kemudian model terbaru, atau misalnya dia pakai jualan abaya misalnya, bordirannya segala macam, itu fitur itu juga bisa di highlight gitu ya. Awareness brandnya misalnya, yang menarik nih, ketika tadi orang senang berbagi, mereka juga senang cerita-cerita tentang sosial. Misalnya kalau teman-teman, misalnya saya fashion punya produk dengan penjahit, misalnya yang penjahit yang kita berdayakan dari misalnya ibu-ibu yang single mom misalnya gitu, ibu-ibu yang orang tua tunggal misalnya, dia menjadi penjahit kita, itu bisa kita highlight sebagai bentuk awareness. Ada juga kalau nggak salah di Facebook itu kan fashion batik itu ya, si Batik Dea itu kan juga meningkatkan awareness dengan cerita-cerita sosial. Jadi Batik Dea itu dia penjahitnya orang-orang disable gitu ya, orang-orang punya keterbatasan fisik. Nah itu di highlight gitu, bukan menjual kesedihan, tidak, tapi bahwa menunjukkan bahwa kita adalah suatu usaha, satu perusahaan, satu brand yang sangat peduli akan hal-hal sosial. Nah ini yang kita sharingkan, kita bagi ke customer. Jadi kebaikan yang kita ingin dapatkan adalah dengan kira-kira baik bersama-sama lah, kira-kira gitu. Kemudian di fase drive consideration gitu, apa yang mau kita
kita sajikan, misalnya dalam bentuk Facebook post, misalnya konten apa yang mau kita highlight, kita tampilkan. Kemudian drive conversionnya apakah ke website, ke landing page, terus kemudian nanti juga kita bisa buat remarketingnya, bisa buat lookalike-nya, kalau di Google ada similar audience juga gitu. Nah ini yang kita mulai planning itu dari 3 tahapan gitu, jadi discovery dan awareness itu di sebelum Ramadan, kemudian consideration dan conversion misalnya di bulan Ramadan, dan terakhir sebelum Eid atau pasca Lebaran itu juga tetap bisa bisa bikin campaign meskipun durasinya jadi lebih pendek. Mungkin itu Pak Viko yang bisa saya sharing. Siap. Nanti kita diskusi aja kali ya apa yang bisa teman-teman lakukan gitu. Siap. Thank you. Thank you Pak Res ya. Ini tadi alhamdulillah ya, materinya luar biasa sekali dari Pak Res. Insight-nya ada beberapa poin sih nanti yang saya catat, ada beberapa poin yang saya catat juga di sini. Tapi sebelumnya, jadi buat teman-teman yang ada di CDA TV channel ataupun di fanpage tangan di atas, kalau ada pertanyaan langsung saja bisa komen di kolom komentar. Nanti di highlight sama teman-teman panitia dan tim CDA TV ya teman-teman ya. Oke, jadi memang ya Pak, ini sekarang kan sudah sebulan setengah lah ya sebelum puasa ya. Kita jadi udah mulai langsung action ya. Kalau saya boleh bertanya nih, kalau Pak Reza kan tadi bilang video ya. Berarti ads kreatifnya kalau ngiklan video ya Pak ya? Ya, betul. Kalau video boleh tanya nggak? Kalau berdasarkan pengalaman selama ini, mungkin durasinya yang berapa detik? Apakah 1 menit, 3 menit, apa 30 detik aja? Kemudian mungkin format ya, kan karena saya juga banyak lihat tuh format, ada yang wide, ada yang square, ada yang portrait gitu ya. Kira-kira gimana ya menurut Pak Res ya? Kalau bicara format, kalau bicara durasi ya. Kalau durasi itu sebenarnya tergantung kontennya, Pak Viko. Jadi misalnya kontennya mau disampaikan berapa lama, cuman memang yang ideal itu tidak lebih dari 1 menit. Untuk mobile ya, kita bicara mobile, kita bicara sosial media. Nanti lain lagi ceritanya kalau misalnya di YouTube segala macam mungkin berbeda gitu. Yang kedua tadi masalah format. Kalau bicara format ini yang menarik ini sebenarnya teman-teman belum banyak yang sadar bahwa format di feed itu dengan format di stories itu berbeda. Gitu. Jadi kalau bicara format untuk feed kita bicaranya ukurannya square. Square itu berarti 1:1 gitu ya. Jadi kalau misalnya ukuran ya berarti 1000 x 1000 gitu ya. Untuk yang itu udah HD gitu. Nah, kalau untuk story itu kan 6:19 ya. 6:19. Jadi dia gitu ya. Itu juga bisa kita pilih ya. Kalau di Facebook itu bisa kita pilih gitu. Jadi misalnya untuk keluar di stories kita pakai yang format ini, keluar di feed kita formatnya pakai yang square. Dan kalau bicara efektivitas, ketika kita bikin yang berbeda, itu hasilnya juga berbeda. Misalnya gini, kalau kita square disamain itu untuk stories juga square, untuk Facebook square, itu menurut saya kurang maksimal gitu. Tapi kalau kita bisa manfaatin stories, dan stories itu juga punya karakter yang beda. Kalau stories itu kan di Instagram itu kan maksimal 15 detik. Itu kan 15 detik kali 3 sebenarnya bisa 3 kali sih, 15 bisa 45 detik gitu. Meskipun kita punya format 45 detik ya, kalau di stories itu harus dibagi 3. Jadi kalau saya bilang sih ya memang harus diperhatikan ukurannya gitu. Ukurannya harus diikuti lah kira-kira gitu. Disesuaikan. Siap. Nah, YouTube juga gitu ya. YouTube kalau misalnya untuk format video di YouTube ya sesuai dengan format YouTube kan 16:9. Ini ya sesuai ukuran layar wide yang seperti kita di YouTube ini gitu. Iya. Oke. Kalau buat informasi nih ke Pak Reza, kalau di TDA ini berdasarkan data kita itu kebanyakan teman-teman itu bisnisnya fashion sama kuliner ya. Paling top tuh fashion dan kuliner lah. Mungkin ada best practice gitu Pak Rez, yang misalnya untuk kuliner lah, misalnya untuk kuliner dari segi online nih
Mungkin sebelum puasa nih, 2 minggu sebelum puasa, kira-kira bikin apa? Pas 2 minggu awal puasa bikin apa gitu. Pas mau mendekati Lebaran apa gitu. Mungkin ada saran dari segi beriklannya ya. Ya, kalau bicara ini kuliner ya, kuliner itu kalau bicara konten itu bisa disesuaikan dengan ibaratnya momentum puasanya gitu ya. Misalnya kalau sebelum puasa yang kita bicarakan adalah kuliner persiapan sahur misalnya, karena orang nggak terbiasa bangun misalnya ya, nggak terbiasa bangun jam 3 gitu ya, jam 2 gitu untuk menyiapkan makan sahur, mungkin kita bisa jualan kuliner yang siap saji misalnya untuk frozen atau apa segala macam. Yang kedua, ketika mendekati Lebaran itu ya kita bisa pakai hampers gitu, hantaran gitu, parcel lah ya kalau sekarang istilahnya hampers, parcel gitu. Yang memang untuk orang, untuk kolega, untuk teman, untuk sahabat segala macam. Jadi kalau bicara strategi kuliner menurut saya sih yang bisa kita pakai seperti itu, Pak. Jadi misalnya momentumnya apa, durasinya, oh sebelum puasa berarti seperti ini, atau sudah puasa misalnya takjil gitu ya, bahan makanan berbuka misalnya, apa sih dibuat bundling misalnya kopi susu dengan misalnya dengan jajanan misalnya atau apa gitu kan. Atau kemudian minuman yang kemudian hanya muncul di hari Lebaran, di puasa misalnya kayak dicampur dengan kurma misalnya, kopi susu kurma misalnya gitu kan, susu kurma gitu kan, atau kemudian hal-hal yang memang identik dengan puasa itu sendiri gitu. Jadi menurut saya sih bisa dilihat dari perilaku puasanya juga gitu ya. Jadi kira-kira apa sih durasi pada hari itu apa sih? Mungkin bisa menjawab ya, Pak Viko ya. Siap. Iya, ya nggak apa-apa. Kalau ya ini ada sambil ini nunggu juga teman-teman, ada pertanyaan juga nih dari Mas Victor. Wah ini suhu saya ini. Saat menggunakan video ads, apakah Pak Reza prefer objektif video view atau objektif yang lain? Ini dia video langsung live aja nih Pak Victor nih, dimasukin nggak bisa? Bisa ini stream ya. Nanya lagi. Terima kasih Pak Victor ya. Kalau sebenarnya gini, kalau bicara objektif banyak gimana ya? Kalau bicara objektif itu bisa dua-duanya gitu ya. Bisa dua-duanya. Misalnya gimana? Kalau misalnya objektif video views berarti kan kita ngomongin fasenya ini adalah di fase awareness gitu ya. Kalau fase awareness berarti kita ngomongin objective views. Kita nggak ngomongin bahwa orang ini harus kita langsung untuk beli gitu ya, untuk arahkan beli. Ya. Tapi gitu ya, teman-teman banyak dari kita, saya itu kan punya budget beriklan yang terbatas gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita ingin bukan yang nggak terbatas, Pak. Funnelnya itu kita persingkat lah ya. Kalau misalnya objective views itu kan berarti ada di awareness. Kalau awareness bahasanya itu biasanya kan top of funnel itu, atau awareness funnel, upper funnel gitu ya. Nah itu kan ada di sana. Kadang kita bisa sederhanakan dalam tanda kutip dengan cara ya bentuknya video tapi formatnya adalah objektifnya adalah objektif misalnya conversion gitu. Jadi itu lebih oke dia ngeliat videonya dan dia mau beli barangnya. Tapi sekali lagi ini tergantung produk ya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa kalau misalnya produk fashion, kuliner itu kan bukan decision to purchase-nya, keputusan untuk membelinya itu kan pendek ya. Beda sama produk-produk yang kayak beli rumah, beli mobil, itu kan durasi untuk decision to purchase, itu keputusan untuk membelinya itu juga lebih panjang. Tentu kita harus lihat ini juga. Jadi kalau bicara objektif ya harus lihat produknya juga gitu, produknya apa. Tapi untuk fashion, untuk kuliner, untuk produk-produk yang lain itu bisa aja langsung video tapi objektif conversion. Oke, itu ya Pak Victor. Tadi kan ada di materi Pak Rex ya, ada soal endorse ya, memanfaatkan video dari influencer ya. Ini maksudnya jadi kita coba endorse, kemudian apakah ini ya, kalau saya nggak salah tangkap ya Pak Rex, berarti kita push ya reach-nya di iklan, baik itu iklan Facebook atau iklan Google atau gimana, atau benar begitu ya Pak? Betul. Bisa, jadi kalau yang kemarin ini saya cerita yang tahun lalu ya,
Jadi si influencer ini dia promote produk kita gitu di Instagram gitu ya, dan dia nggak pakai sebenarnya gitu, karena kan banyak produknya itu banyak sekali. Dia cuma sebutin ini dari ini gini-gini, cuma beberapa detik gitu. Nah, ketika dia tayang itu, kalau di stories itu kan 24 jam video itu kan, itu 24 jam. Itu udah mulai banyak gitu ya, banyak DM segala macam. Dan kemudian ketika 24 jam itu kan kita nggak bisa meminta mereka untuk posting lagi gitu. Nah, video ini kita amplifikasi gitu. Jadi ketika kita amplifikasi ke ads, ke iklan gitu. Baik itu orang yang sudah masuk gitu ya. Masuk kan, orang yang klik follow Facebook kita, Instagram kita itu juga bisa kita remarketing gitu kan. Jadi nggak cuma orang yang masuk ke website, ke landing page, tapi orang yang follow kita, orang yang lihat video kita atau ngeklik feed kita, bukan video maksud saya, konten gitu ya, itu kan bisa kita remarketing, dan kita remarketing lah orang-orang yang baru follow segala macam, yang mau follow kita, dan amplifikasi seperti itu. Jadi video si influencer itu kita simpan gitu, kita screen recording lah ya, kita karena kalau di Instagram kan nggak bisa save video, beda kalau di TikTok. Bisa save video, itu ya kita amplifikasi aja gitu, dan itu hal-hal yang bagus lah, hal yang bagus yang bisa kita pakai gitu. Ya. Jadi teknisnya berarti dari kita buat custom audience ya, mungkinnya kalau buat di Facebook. Betul. Dari visitor yang baru ngelihat engage sama akun Instagram kita, mungkin last berapa hari terakhir gitu ya Pak ya? Ya, betul. Ya. Ya, oke. Jadi teman-teman TDA TV, jadi kurang lebih ya insight dari Pak Reza tadi. Saya juga pengalaman nih share ya Pak Reza, saya juga share nih sedikit ya. Boleh ya Pak Reza? Silakan dong. Ya kebetulan saya juga kuliner, jadi emang benar kita juga pernah pakai endorser ya. Sampai sekarang malah ya rutin ya, saya rutin bikin konten. Kalau saya kan, kalau kuliner sama fashion itu menurut saya itu visual product ya. Visual product, jadi decision to buy-nya konsumen itu melihat visual gitu ya, melihat visual. Apakah misalnya kalau kuliner kan, apakah bikin ngilerin gitu buat makannya gitu ya, maknyus atau enggak. Kalau fashion kan cantik atau enggak gitu ya. Nah, karena kita terbatas bikin konten ya, kalau saya sih, trik saya sih, saya cari endorser atau selebgram yang punya kemampuan bikin konten bagus. Kita kirim produk, mereka bikin kontennya ya kan, ya udah kita sisanya ya kita naikin lewat iklan. Sejauh ini sih lumayan juga sih. Nah, ini juga lagi persiapan buat Ramadan ya, untuk produk makanan ya. Mungkin teman-teman tadi bisa dapat insight-nya, tipsnya. Nah, mungkin ya, tapi saya belum berani nih Pak Res, kalau endorse yang sampai, kalau makanan kan next car wash tuh paling tinggi tuh. Nggak tahu berapa juta dia tuh sekali endorse kan. Tapi kalau lokal, nggak tahu. Kalau kasus Pak Viko kan lokal ya, mungkin influencer lokal itu kan juga ini kan, ya, misalnya di Palembang siapa gitu, meskipun mungkin nggak banyak secara size ya, secara ukuran, tapi kan untuk ukuran lokal ini cukup banyak gitu kan, bisa juga dipakai kan. Ya, cuman kira-kira worth it nggak ya? Ada pasti kan teman-teman TDA ini kan juga masih baru, bisa belum biasa iklan. Kira-kira worth it nggak sih bayar endorser misalnya jutaan gitu kan? Kira-kira gimana menurut Pak Reza? Kita worth it atau enggak sebenarnya agak sulit, karena kita harus coba gitu ya. Kita memang harus coba gitu, investasi di situ. Minimal sih, kalau saya sih di minimal kita punya stok video gitu aja sih. Minimal punya stok video. Nah, kalau misalnya budgetnya terbatas, itu kita bisa strateginya dengan cari micro influencer, misalnya influencernya nggak besar. Kalau bicara micro influencer, biasanya pakai ukuran followers ya, misalnya di bawah 10.000, misalnya 5.000 sampai 10.000, itu bisa kita pakai. Mungkin rate-nya juga lebih efisien gitu ya. Itu bisa dimanfaatkan dan kita bisa coba gitu. Tapi yang jelas untuk meminimalisir ibaratnya meminimalisir kesia-siaan ya, itu yang harus diperhatikan sebenarnya adalah ketika sebelum kita kontak influencer, kita lihat engagement antara si influencer, si konten sosial media itu dengan si audiensnya gitu. Ada nggak interaksinya gitu. Itu memang harus dilihat secara manual sih, harus kasat mata. Kita lihat, di postingnya ya nggak cuma like tapi juga komen gitu. Ada nggak ini? Malah saya pernah menemukan satu kasus gitu ya, bahwa ada, kita nggak ngomongin influencer ya, kita ngomongin orang gitu ya,
ibu-ibu gitu ya, dia suka bikin live review segala macam dan followersnya nggak banyak gitu ya, followersnya nggak banyak. Saya nggak banyak itu, saya nggak ngomong sampai 10.000 enggak gitu ya. Tapi ketika si ibu ini tidak posting, itu komennya justru banyak yang nyariin gitu ya. Nah, engagementnya tinggi gitu. Jadi kan itu satu investor yang menurut saya, wah ini bisa diajak kerjasama. Dia tidak banyak gitu ya, dia tidak banyak followersnya, tapi followersnya militan, loyal gitu, nungguin konten-kontennya gitu. Itu kan itu banyak sekali yang kayak gitu. Banyak produk lah ya sekarang kayak gitu. Sekarang produk segala macam bisa dimanfaatkan lah gitu. Nggak cuma tadi kuliner kuliner sama fashion gitu, produk-produk yang lain juga bisa. Apalagi kalau beauty kayaknya udah banyak banget kalau masalah beauty. Ya sama mungkin perlu sedikit memperhatikan kualitas video tadi ya Pak Reset. Kan ada kualitas video, nggak semua influencer atau selebgram tuh bisa bikin quality video yang bagus. Oh ya, sama kalau pengalaman saya tuh kadang-kadang, atau ya kalau Pak Ares gimana ya, kalau video-video terlalu sinematik gitu, terlalu bagus juga kadang-kadang kurang bagus juga ya performa iklannya. Gimana menurut Pak Reza? Sebenarnya bukan sinematik Om, sebenarnya kalau saya sih ngeliatnya ke story-nya, ceritanya sih. Oh, gitu. isi videonya itu ya, alur ceritanya ya. Ya, isinya itu lebih penting gitu ya. Itu satu itu isinya. Yang kedua mungkin dari sisi aspek teknisnya gitu ya. Tapi kalau bicara bukan sinematik, saya pikir mungkin lebih enak dilihat kalau misalnya di handphone gitu ya, atau di laptop gitu. Jadi nyaman gitu. Kadang kan ada yang bikin video ya formatnya format handphone, begitu kita lihat di laptop jadi nggak nyaman. Apalagi sekarang betul, apalagi sekarang kayak misalnya TV udah banyak TV yang berinternet gitu kan, yang pakai HD, malah ada yang 4K juga gitu kan. Itu kan juga kita harus perhitungkan gitu kan. Yang sampai misalnya kita punya produk yang dengan segmentasi market A gitu ya atau B+, tapi kualitas video kita nggak mumpuni gitu, kira-kira gitu. Padahal kalau teman-teman lihat misalnya di YouTube itu sekarang video-video bagus itu udah kayak secara tadi sinematik lah kan bahasanya Pak Viko tadi, itu udah kayak standar gitu, udah biasa kayak si Nek Carlos lah, meskipun dia review makanan, kalau kita lihat juga videonya juga bagus gitu, gambar pencahayaannya, ketajaman gambarnya gitu. Apalagi makanan, iya kan, makanan tuh kalau nggak bikin orang ngiler tuh jadi nggak jadi beli. Oke, kita baca pertanyaan ya Pak Res. Dari Ayam Geprek Waiki Batam, kapan bisa mulai promo materi Ramadan? Apakah sekarang sudah bisa? Usaha saya kuliner. Ayam Geprek jelas ini. Ya, bisa Pak Ayam Geprek. Kalau bicara mulai Ramadan ya, tadi yang saya bilang berdasarkan data dari Facebook dan Google, justru momentum itu sudah harus dimulai 1 bulan sebelum Ramadan. Jadi mungkin yang perlu dipikirkan sebenarnya adalah diferensiasi produknya gitu ya. Jadi gimana caranya bikin satu produk yang hanya didapatkan misalnya di bulan Ramadan gitu. Kalau kayak misalnya McDonald's lah, yang kita tahu brand sebesar itu pun dia punya makanan-makanan khusus gitu, kayak misalnya untuk Chinese New Year dia punya beef prosperity segala macam, ada makanan-makanan yang memang hanya muncul di momentum-momentum tertentu gitu, dan itu saya pikir sah-sah aja gitu ya, diferensiasi produk itu sah saja, memanfaatkan momentum itu sah-sah saja gitu. Jadi misalnya ayam gepreknya dalam bentuk di frozen misalnya gitu kan, buat makan sahur gitu kan, bisa jadi. Tapi kalau dimulainya ya siapa mulai duluan ya seharusnya kita udah siap gitu ya. Jadi kalau misalnya sebulan sebelum puasa itu kan kita mesti bisa adjustment, misalnya apa yang kurang, apa yang perlu ditambah, apa yang disesuaikan. Itu menurut saya lebih banyak waktu lah dibandingkan kita mulainya baru pas Ramadannya, itu gitu udah, menurut saya udah ketinggalan momentum gitu. Mungkin kalau teknisnya apa nih Pak? Teknisnya kalau di Facebook atau Google mungkin ada saran teknisnya, misalnya apakah campaign video view atau apa gitu buat tadi Pak Ayam Geprek dari Batam. Kalau
ayam geprek yang sifatnya lokal, yang jelas location ya. Location itu yang penting gitu. Jadi misalnya nggak terlalu luas gitu. Misalnya kalau misalnya di Palembang, kalau kayak Pak Viko punya usaha kuliner Palembang ya, segmentasi Palembang itu yang nomor satu dulu gitu. Yang kedua kalau bicara platform, saya pikir agak menarik sebenarnya segmentasi produk ya. Ini kita bicara platform itu sebenarnya kita juga harus tahu audiens kita, ini penting. Karena gini, saya cerita dengan kasus saya gitu ya. Kasus saya itu justru saya menemukan beda platform itu beda usia gitu ya, beda platform beda segmentasi. Ini kalau saya nanti teman-teman mungkin bisa kita eksplor bareng-bareng sendiri misalnya kalau audiens saya di Instagram itu justru cenderung lebih muda audiensnya gitu. Audiens di Instagram itu lebih muda, itu maksud saya itu di range usia, kita bicara range usia ya 25 34 35 gitu ya, itu di Instagram. Tapi ketika kita beriklan di YouTube gitu ya, itu justru segmentasinya yang saya pikir lebih muda, tapi ternyata justru lebih tua. Gitu. Justru ke 45-54 gitu. Konversinya tinggi Pak ya? Iya, perilaku audiensnya juga beda gitu. Jadi saya pikir yang nonton YouTube itu adalah yang lebih muda, enggak. Anak-anak muda. Ya, anak muda ternyata justru yang ini juga nonton gitu usia-usia itu, dan itu kebetulan match dengan produk saya jalanin itu justru lebih dewasa gitu. Jadi range-nya itu agak berbeda. Saya kaget juga lihat datanya. Jadi nomor satu itu justru 45-54 dan 55 plus itu ada di YouTube gitu. Jadi kalau bicara karakter audiens itu tergantung dia tadi platform apa yang dipakai, ya nanti lihat audiens ini menyasarnya ke siapa gitu. Dan itu yang dimaksudkan gitu. Kalau saya jual makanan 35 ke atas kalau di YouTube Google Ads. Si konversinya lumayan bagus ya. Iya benar. Yang kira-kira yang udah berpenghasilan lah ya. Biasanya nggak banyak tanya. Biasanya kalau chatting nanya sedikit langsung closing. Biasanya kalau 35 ke atas. Kalau di YouTube ya, YouTube lumayan match. Kita lanjut pertanyaan kedua. Kalau ngiklan kurma, kira-kira paling bagus Google atau Facebook ya? Nah, mungkin bisa dikombin sama tadi yang marketing sama retargeting, Pak. Ya, sebenarnya kalau bicara bicara platform target audience, ya kita bicara target audience, setiap platform punya market yang berbeda. Yang kedua, sebenarnya kita nggak bisa ngomongin bagus apa enggaknya gitu, tapi kita mengkombinasikan itu. Jadi misalnya kita ngiklan di Google untuk orang taruhlah di GDN atau di YouTube gitu ya. Misalnya ya kita ngomong taktis lah, misalnya YouTube mau iklan kurma, misalnya apa channelnya mungkin channel ceramah misalnya gitu, channel dakwah misalnya gitu, itu kita iklanin ya brotal misalnya gitu kan. Itu kita iklanin kurma, itu cocok gitu ya. Tapi kemudian jangan lupa setelah orang nonton segala macam tertarik atau klik atau segala macam, ya begitu kita buka Facebook dan Instagram ya ada iklan kita juga di sana gitu. Jadi kita hadir di semua platform, jadi nggak bisa kita pertarungkan gitu mana bagus Google dan Facebook. Saya udah nggak menurut saya udah nggak tepat lagi mempertarungkan Facebook dan Google, tapi kita kita pakai semuanya lah kira-kira gitu. Siap ya. Kalau makanan kan ya sama ya, visual kan, makanan visual kayak kurma. Mungkin dessert juga bagus sih ya, cuman mungkin kompetisinya lumayan besar kali ya. Betul. Kompetisi karena posisi slotnya nggak banyak gitu kan. Ya, mana lagi kan kalau kurma kan ya pasti semua advertiser main semua kan. Dan termasuk marketplace kali ya. Harga kurma juga beda-beda kan, mulai dari yang murah sampai yang mahal gitu kan. Ya, jadi paling tadi ya, jadi kalau ya dua-duanya ya Facebook sama Google ya Pak ya. Iya, Facebook sama Google sih. Di remarketing di Google, di remarketing di Google, di retargeting di Facebook ya. Iya. Kalau bisnis jasa yang cukup spesifik, cara memaksimalkan effort marketingnya gimana ya Mas? Dari Mas Ajis White. Nah ini Mas Ajis White ini dari TDA Palembang. Jasa dia kayaknya wedding organizer ini Mas. Jadi saya kebetulan kenal sama beliau. Gimana nih kalau online nih? Kalau buat kayak bisnis jasa spesifik ya. Memang kalau bisa jasa spesifik yang kalau menurut saya sih kalau wedding itu kan visual banget gitu. Yang menurut saya sih yang harus dimanfaatin sebenarnya video sih gitu. Video itu misalnya video-video showcase apa segala macam
Kalau bicara ya ini agak teknis ya, bicara Ya, Google apa Pak Search-nya teknis? wedding planner Palembang itu udah ada tuh keywordnya, itu iklannya itu udah harus ada muncul gitu di situ, itu satu. Jadi udah otomatis Google Search itu harus udah ada. Yang kedua itu YouTube channel sih. YouTube channel itu juga penting untuk, kalau di YouTube channel itu kita bisa panjang ya durasinya, misalnya 1 menit, 5 menit gitu ya. Kalau bicara wedding planner itu kan kita bisa masuk dari persiapan, misalnya ada video tentang rapat keluarga, menentukan apa segala macam, sampai prosesi membangun apa istilah backdropnya, panggungnya, terus kemudian makanan segala macam itu kan bisa di show gitu. Dan showcase itu menurut saya itu bisa leluasa dipakai di YouTube gitu ya, dibandingkan misalnya di Facebook. Itu kan maksimal itu 1 menit kan di feednya, kecuali di IG TV IG TV ya namanya ya. Itu mungkin bisa panjang, tapi kan formatnya kan format layar gitu. Jadi kita agak sulit untuk merekam. Biasanya kita ngerekam kalau pakai kamera kan seperti itu. Jadi saya pikir di YouTube juga harus udah ada Mas Aziz ya. YouTube itu udah ada showcase misalnya, apalagi misalnya sudah pernah menghandle klien-klien yang memang udah punya nama misalnya anak bupati, anak pejabat gitu kan, terus kemudian model artis apa segala macam, itu bisa nambah value gitu kan, apalagi kalau di setting ditambahkan misalnya anaknya siapa ya kan. Kalau di daerah mungkin itu ini banget gitu ya, pejabat itu kan punya influence lebih besar gitu kan, itu bisa dipakai gitu. Pernah ngandel ini, kemudian prosesnya seperti apa, terus kemudian behind the scene-nya lah kira-kira gitu. Itu kan kalau orang kawinan dia ngeliat foto ya udah as is foto gitu. Tapi kalau dia bisa melihat yang tidak dilihat di platform lain gitu ya, atau maksudnya di Instagramnya si orang ini gitu ya itu behind the scene-nya. Dan behind the scene-nya kalau bisa dibuat, misalnya behind the scene waktu ngadakan pernikahan anaknya Pangdam Bukit Barisan ya kan. Pangdam Sriwijaya di sini Pak. Iya Pak, Pangdam Sriwijaya misalnya anaknya pernikahan kayak gitu-gitulah. Itu menurut saya itu juga nambah value gitu kan. Itu kan kelihatan megahnya, kelihatan orang datang juga terpandang, dan kita selaku wedding organizer mampu untuk membantu mereka gitu dengan acara yang bagus, kira-kira gitu sih. Siap. Mantap tuh insight-nya. Jadi behind the scene. Kalau misalnya waktu dia bikin panggung, itu menarik ya. Menarik banget ya. Benar. Tinggal di bus lokal kan, di bus video view pakai lokal awareness gitu kan. Wah, mantap itu pasti ya Pak ya. Oke, Mas, pertanyaan selanjutnya dari Mas Yopi dari Malang nih, Mas Yopi dari Malang. Ada referensi selebgram yang bisa bikin konten produk bagus, Om Viko? Ini nanya ke saya ini. Apa nanya ke Pak Reza nih? Kalau nanya ke saya nggak ada yang spesifik Om Yopi, jadi memang harus diganti satu-satu ya, tergantung industrinya, tergantung produknya. Jadi memang kerjaannya itu ngeliatin satu-satu. Kadang-kadang ada selebgram yang followernya ratusan ribu, ternyata konten videonya juga nggak bagus gitu. Tapi ada yang kontennya bagus 10.000, 20.000 followernya, tapi videonya juga bagus. Jadi memang harus dilihatin satu-satu. Sama tadi kata Pak Reza kan engagement-nya ya Pak Reza ya. Kadang-kadang kita harus lihatin juga selebgram ini atau endorser ini dia kontennya tuh aktif nggak, yang komen kalau dia posting. Nah cuma yang saya pengalaman saya ini pas saya lihat ini misalnya selebgram dia yang komen tuh kadang-kadang bukan follower real, tapi ya selebgram lain yang komen. Nah, itu juga harus diperhatikan tuh. Benar nggak Pak Reza? Betul. Ya, betul. Antar mereka mungkin beberapa itu memang ada yang sengaja membuat aliansi lah ya. Grup sendiri misalnya isi 20 orang, 30 orang, nanti saling komen, saling like gitu kan. Iya, itu harus dilihatin juga tuh. Ya kita lihat juga nanti yang komennya seperti apa, apakah job template atau apa segala macam. Tapi yang menurut saya yang harus hati-hati sebenarnya adalah ketika menentukan ini harus hati-hati terjebak dengan angkanya ya. Kenapa? Karena kalau bicara lokal itu berbeda dengan selebgram selebgram nasional lah ya, misalnya artis ibu kota dengan artis lokal misalnya gitu kan, itu punya segmentasi yang berbeda-beda gitu ya. Dan
Dan kita itu kan, dan kita nggak bisa bandingin itu gitu. Misalnya, harus sekian ribu ya, agak susah di lokal. Jadi kayak misalnya di lokal itu menurut saya yang angka-angka 2.000, 3.000 followers itu udah punya impact lumayan gitu kan. 5.000 itu udah bagus menurut saya ya. Udah bagus, itu bisa dicoba gitu. Nggak bisa kita harapin harus 10.000, harus 50.000, pas 100.000, pas juta. Mungkin saya nggak bisa kayak gitu. Siap. Kalau aku sih lebih ke ini ya, kalau aku lebih ke dia bikin kontennya bagus atau enggak. Karena kan kita kan nanti kan naikin reach-nya kan di iklan. Karena emang Betul. udah pernah aku pengalaman gitu ya, ada bayar misalnya endorse lebih mahal. Ternyata yang biayanya lebih ekonomis itu performanya lebih bagus kalau diiklankan. Jadi setelah itu kita harus testing sih. Oke, lanjut nih dari Pak Heri Agin. Kalau endorse lokal gimana measurement-nya ya? Apakah promo untuk endorsement tersebut atau dibandingkan dengan promo produk display ads plus video ads kali ya? Maksudnya gini ya. Lokal ini gimana measurement-nya Pak Reza? Mungkin bisa. Ini saya kayak sidang tesis nih, nanya-nanya guru besar. Ini nih, tadi Om Victor Iwan, sekarang Om Heri, ini kayak lagi sidang tesis nih, nanya-nanya nih masta-masta semua. Gimana ya? Nah, kalau kita berbagi pengalaman ya, sebenarnya kalau bicara saya nggak ngomong ke ininya Kang Heri ya, apa yang saya alamin. Jadi kalau misalnya ngukur endorsement baik itu lokal atau segala macam, itu sebenarnya kita lihat periodenya. Cuma agak sulit kalau misalnya gini, misalnya dalam periode kapan kita pakai influencer itu nggak lama kan. Misalnya kalau stories itu cuma 1 hari 24 jam. Nah, itu misalnya kita bisa bedain, misalnya hari A influencer A, kemudian selang 2 hari influencer B, selang 2 hari influencer C. Kita bisa bandingkannya dengan seperti itu, karena tools yang paling efektif itu nggak secara engine yang ada. Kita harus lihat sendiri impact-nya gitu. Minimal misalnya impact ke followers gitu, minimal impact ke engagement. Itu kita nggak ngomongin penjualan dulu lah. Ada banyak nggak engagement-nya, banyak nggak followers-nya, itu yang engagement dan impact ke followers kita misalnya itu banyak atau enggak. Kalau memang banyak responnya positif gitu, berarti bisa jadi berkualitas. Jadi memang agak sulit sih kalau saya sih niat, memang kita perlu niat ini secara detail ya, secara satu persatu gitu. Tapi ya itu strategi mungkin per 2 hari misalnya, tanggal yang A, 2 hari kemudian baru yang B, 2 hari kemudian baru yang C, dan seterusnya. Baru nanti kita lihat secara grafik engagement-nya seperti apa dalam jangka 2 hari tersebut. Sip. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kang Heri. Jadi udah dijawab sama Pak Reza. Biasa WA ini di grup hanya. Oke, dari Alfar CTV, Alfar Klinik. Kalau skincare gimana strategi marketing yang bagus Pak Reza? Mungkin kita kaitkan sama Ramadan. Mungkin ada Pak Res punya insight buat skincare kalau Ramadan gimana? Betul. Ini beberapa data yang saya dapatkan baik itu di Facebook dan di Google ya. Satu, kalau bicara pandemi itu skincare satu produk yang lagi naik banget. Saya nggak tahu justru ketika orang WFH itu malah skincarean. Karena sebenarnya kalau WFH malah nggak skincarean. Gitu. Tapi ini menarik gitu ya. Mau glowing di depan suami tadi Pak. Iya. Bahkan kalau bicara skincare ini hampir semua lini produk itu naik ya. Sesederhana misalnya obat jerawat segala macam itu justru meningkat gitu ya. Sejak pandemi ini justru mungkin salah satu kategori produk yang booming di pandemi justru skincare. Yang saya dapatkan beberapa datanya itu naik banget gitu. Nah, kalau bicara strategi marketing itu menurut saya sih main dari kreatif dulu Pak. Kreatif itu kuncinya, karena apa yang membedakan produk Bapak skincare dengan produk yang lain adalah sebenarnya kalau bicara misalnya serum itu kan punya kadang ya isinya mungkin mirip-mirip lah ya, bahan-bahan aktif, bahan-bahannya itu mungkin mirip-mirip, tapi kan kalau bicara kreatif kita menyasar apa, terus kemudian eksekusinya seperti apa, itu yang bikin juara itu di situ gitu. Kalau bicara kreatif di sini apa Maaf kreatif di sini apa, mungkin bisa diperjelas ke teman-teman TDA TV mungkin. Oke, kayak misalnya kreatif itu misalnya kita mau menyasar orang muda
ya anak muda kuliahan misalnya skincare anak kuliahan, karena kan sekarang anak kuliahan juga udah mulai ini kan mulai memperhatikan wajah segala macam, atau kemudian orang yang dewasa gitu. Nah itu kan punya problem kulit yang berbeda, ya kan. Anak muda mungkin nggak punya problem kulit dengan penuaan dini, aging misalnya gitu ya. Tapi orang yang dewasa itu dia punya problem penuaan dini atau aging. Nah, misalnya produk skincare ini itu bisa nggak secara fitur itu bisa menyiasati dua target market yang berbeda. Itu udah dua kreatif yang berbeda, Om. Kalau ngomong muda, kita ngomongin flek hitam adanya di orang tua loh, gitu kan. Kita nggak bisa bicara di orang muda gitu. Ya kita bicara misalnya secara kreatif orang muda itu muka tetap segar terawat, ya kan. Beda dengan membantu mengurangi flek hitam. Itu kan udah dua komunikasi yang berbeda, kan kreatif udah berbeda. Jadi itu harus dilihat itu segmentasi marketnya juga gitu. Mungkin sama secara kreatif ya implementasinya bisa ke gambar, banner, video gitu kali ya Pak. Betul. Turunannya seperti itu. Tapi kreatif target marketnya juga beda, itu yang penting. Karena kalau saya melihat ya, ini karena saya banyak beberapa teman-teman misalnya main skincare gitu ya, dia berbicara satu isu yang kemudian nanti target marketnya sama, padahal kan beda gitu. Ya, maaf. Siap. Punya target market orang itu punya problem yang berbeda, dan itu yang tidak dibedakan. Jadi dipukul rata satu kreatif untuk semua target umur, itu juga udah menurut saya kurang tepat gitu. Ya. Kalau bahasa saya, kalau skincare ini kan produk solusi ya, produk solusi. Jadi kita harus cari solusi apa yang ditawarkan di kreatif kita, kan gitu ya Pak Reza ya. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau dari Pak Ahmad Jazuli, kalau pertama kali belajar ikan berbayar, mending pakai endorsement atau FBS ya Pak? Monggo Pak. Nah, ini agak sulit ya. Kalau menurut saya kalau baru belajar iklan sih, kalau baru mulai sih menurut saya sih iklan, tapi dengan budget yang tidak besar aja gitu, coba gitu. Jadi lebih bijak menaruh anggarannya, karena kan kita belum bisa mengukur impact, misalnya mengukur target audiens kita yang tepat di mana. Menurut saya sih ya beriklan ya, karena beriklan itu impactnya bisa langsung kelihatan, terukur dalam dashboard. Karena kalau pakai endorsement kan kita harus secara manual niatnya kan, menentukan endorsement siapa orangnya, tepat apa tidak, begitu kita bayar atau nggak tepat, itu kan jadi percuma. Tapi kalau investasi di Facebook Ads misalnya, minimal kita udah punya set data, orang udah ngunjungin, ibaratnya kayak engagement di dalam page kita udah bisa kita olah lagi, kira-kira gitu. Ada orang yang engage dengan page, ngeliat iklan kita, nge-like segala macam, itu udah bisa kita olah lagi jadi satu strategi marketing baru. Jadi kalau saran saya sih pilih endorse atau iklan ya, saya pikir iklan. Ya. Tadi kan sudah ada ya, tadi bahasanya juga kalau menurut saya memang endorsement itu kan kalau kita endorse itu paling cuma 1 hari ya, 1 sampai 3 hari lah hasilnya langsung ke bisnis kita. Jadi misalnya pas Telegramnya posting, hasilnya cuma 1-2 hari, setelah itu kan nggak ada hasilnya lagi ke kita. Jadi dua-duanya dipakai sebenarnya ya Pak ya. Jadi endorse mungkin buat untuk kontennya, biar hasilnya atau awareness-nya atau konversinya kita jalani lewat iklan. Cuma tadi budgetnya juga harus pelan-pelan ya Pak Res ya. Ya. Sip. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Putri Aridanti. Kalau untuk lapis legit, gimana caranya biar eksis? Oh, maksudnya biar tidak hanya lembaran saja. Mungkin dari segi online-nya Pak Res ada insight. Ini Pak Viko ini kalau ini saya sebagai penikmat kuliner ya. Kalau saya mau bicara sebagai penikmat kuliner, itu sebenarnya lebih ke variasi sih, Mbak Putri ya. Variasi itu misalnya kita bisa bicara occasion gitu ya. Misalnya kalau bicara lapis legit, ya lapis legitnya. Tapi kan yang membedakan itu kan sebenarnya topping dalam tanda kutip ya. Misalnya topping, misalnya untuk lapis legit untuk menyambut puasa misalnya ditambah kurma, ada topping kurmanya misalnya seperti itu. Untuk berbuka, untuk hantaran misalnya untuk hampers kita bikin lapis legit dengan berbagai macam rasa gitu yang dikemas untuk hampers gitu, untuk hantaran, untuk parcel. Kalau untuk sehari-hari misalnya ya kita lihat orang makan lapis legit itu kapan misalnya kapan
untuk sebagai snack misalnya, sebagai snack habis makan gitu. Enaknya apa? Kopi misalnya. Misalnya kita bisa bikin banding dengan kopi susu atau apa gitu. Itu hal-hal yang menurut saya bisa dicoba gitu. Itu sebagai penikmat ya. Terus terang saya juga suka lapis legit gitu ya. Kalau lapis legit itu saya bayangin kalau saya beli itu, kalau saya misalnya lagi ke Swalayan gitu ya, itu ada ya saya beli gitu. Dan itu kan topiknya beda-beda kan, ada kismis, ada pandan, apa gitu. Nah, itu kan mungkin bisa divariasiin gitu kan. Kalau misalnya lagi acara apa, lagi untuk hari terkasih gitu, untuk terkasih misalnya di-create satu ini yang warnanya pink misalnya pakai strawberry atau apa, itu kan lebih ke topping sih sebenarnya. Strateginya kalau itu saya sih ngeliat itu sih yang buat menarik itu kan seperti itu kira-kira. Mungkin Viko nambahin juga. Ya kalau karena saya emang mainnya di kuliner dan di makanan ya. Jadi kalau di istilah kita itu kalau buat online, kalau produk makanan itu kita harus adjustment. Menurut saya ya, kita harus lakukan penyesuaian produk. Jadi jangan idealis sama produk kita kalau buat di online. Misalnya lapis legit kan masuknya tipikalnya kue basah nih. Kita harus bikin adjustmentnya buat di online. Entah lebih kering atau entah gimana. Misalnya buat gimana caranya bisa dikirim misalnya. Bisa tahan 4-5 hari pengirimannya. Atau tadi kata event ya, event base. Nah tadi kayak misalnya event apa, event untuk hantaran. Jadi jangan, kalau saya jangan idealis di produk kita. Kalau buat orang harus lakukan adjustment. Biar supaya sepanjang tahun tetap bisa jualan gitu. Ya gitu. Mungkin saya lanjut dengan pertanyaan selanjutnya dari Mas Robi Aulia. Bagaimana cara meningkatkan calon konsumen tipe bisnisnya B2B? B2B ini gimana Pak Res? Facebook Ads, Google Ads, atau gimana mungkin awareness-nya? Ya. Kenapa B2B? Betul. Ini B2B ini kalau bicara yang nyari itu kan nggak banyak ya, kira-kira gitu ya. Yang nyari itu kan beda dengan B2C gitu. Orang-orang yang yang nyari produknya banyak, yang misalnya kuliner segala macam, fashion itu kan B2C. Nah, strategi B2B itu sebenarnya kalau bicara platform ya, kita ngomong platform lah gitu ya. Platform itu bisa kita pakai semuanya sih. Tadi saya bilang Google Search itu harus ada Pak. Bisnisnya Pak Robi, kalau bicara Google Search, di googling itu ada nggak di Google Ads-nya ataupun di SEO-nya? Kalau nggak ada itu harus ada gitu. Yang kedua ya remarketing, misalnya Facebook, Instagram, tetap YouTube itu juga penting. Karena kalau B2B itu misalnya apa yang dijual, misalnya taruhlah sewa eskavator misalnya gitu kan, atau mobil molen gitu, sewa mobil molen misalnya untuk pembangunan segala macam, ya harus dikasih showcase gitu, harus dikasih showcase di YouTube seperti apa videonya segala macam. Yang menarik sebenarnya ada fitur ini juga Pak, di Google Display Network itu ada juga fitur custom audience. Jadi kita bisa masukin kata kunci produk kita misalnya. Jadi orang-orang yang searching gitu di produk kita, tapi misalnya kita nggak dapetin di Google Search gitu, kita kalah di Google Search, kalah saing, tapi kita bisa dapatkan opportunity nanti iklan kita muncul di Google Display Network gitu kan. Ya itu kita bisa manfaatin tuh Google Display Network, tapi masukinnya custom audience di keyword dengan produk jasanya gitu. Atau kompetitor keyword juga bisa gitu. Misalnya kompetitor itu lebih besar daripada kita dan udah cukup terkenal, kita bisa masukin kompetitor keyword di dalam iklan kita, tapi nanti munculnya iklan kita. Terus yang berikutnya yang perlu dicoba itu yang salah satu yang platform yang nggak banyak orang lirik itu si LinkedIn Pak. LinkedIn itu juga banyak profesional kan di situ, B2B banyak orang. Itu satu platform yang beberapa orang bilang itu cukup powerful ya untuk B2B di LinkedIn. Nah ini jarang ada yang bahas. Biasanya orang bahasnya ya kalau nggak Google, YouTube, Facebook, Instagram doang gitu. Nah platform-platform itu sih bisa dipakai Pak. Gitu. Siap. Yang pasti Google Ads ya. Kalau misalnya ini ya masih pasti Google Ads-nya harus ada ini. Harus ada. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Saya lihat dulu nih pertanyaan ini. Oh, 7 menit lagi kata panitia. Oke, teman-teman boleh kalau ada pertanyaan lagi silakan. Boleh langsung ditanyakan di komen ya. Kalau gue boleh nanya nih Om, kalau dirimu nih ngebangun base audience-nya itu dari Google atau SB ya Om? Maksud gue gini, banyakin buat remarketing atau retargetingnya dari mana ya audiensnya ya paling enak ya? Kalau fashion dari Facebook atau dari GDN ya malah ya?
Awal-awal sih dari Facebook, Instagram sih Om. Jadi sebenarnya kalau bicara platform itu tadi target market ya. Kita bicara target market. Kalau bicara target market tergantung model, ya tergantung model. Ini model ini. Kalau kita ngeliatnya gini, model fashion itu juga beda-beda kan. Model fashion itu misalnya adalah baju-baju yang misalnya itu sering dipakai setiap hari gitu ya. Model biasa lah gitu. Model yang kayak misalnya kemeja itu kan, atau kaos itu kan, itu dari dulu ya kaos seperti itu gitu kan. Nah itu kita bisa manfaatin Facebook gitu, kita manfaatin. Tapi kalau misalnya kita punya model-model baru yang baru banget, nah kita lihat nanti di platform apa yang kemudian orang itu banyak. Jadi orang-orang yang memang secara fashion update, karena kita nggak bisa samakan. Misalnya gini, misalnya lagi tren itu sekarang kayak misalnya kemarin itu tie dye, motif tie dye gitu ya. Motif tie dye itu kan secara proses awalnya itu kan pakai dicelupin di pewarna segala macam, diperas segala macam sampai warna unik gitu ya, motif unik. Tapi sekarang juga udah ada pabrik, udah ada printannya gitu ya. Nah, motif tie dye itu kan belum banyak orang yang ngeh gitu ya. Hanya orang-orang yang ngerti fashion yang tahu motif tie dye gitu. Nah, biasanya nah ini tergantung platform. Biasanya yang fashion itu biasanya ada di Instagram gitu kan, saya bilang gitu. Kalau Facebook lebih masif lah, lebih luas gitu. Nah itu yang saya lihat seperti itu. Jadi kalau fashion itu kita bisa mulainya sih dari per platform, produknya apa, ini produknya banyak diinin orang apa tidak, banyak di apa istilahnya dikenal orang apa tidak. Karena kadang kita nggak tepat tuh ngasih produk di audiens di platform yang memang bukan marketnya, nggak ada di sana gitu. Siap. Malah lagi nyobain JDN sih Pak Viko untuk jualan fashion gitu. Kebanyakan keluarnya di YouTube segala macam. Itu saya bilang tadi, karena YouTube itu sekarang jadi platform yang menjanjikan ya. Menjanjikan karena secara ini orang banyak di sana gitu ya. Nonton di handphone segala macam, dan TV juga berapa orang udah jarang nonton TV gitu ya, karena kontrol ya, bicara kontrol, bicara variasi kan. Kalau di YouTube itu suka-suka kita mau nontonnya seperti apa. Kalau di TV itu kan dipilihin station, dan kebetulan saya ngeliatnya di jualan fashion, nggak cuma fashion sih, di beberapa produk itu justru mendapatkan hasil yang cukup positif di YouTube gitu. Ya sama. Jadi kalau saya sendiri di makanan di YouTube tuh lumayan bagus sih. Lumayan bagus untuk iklan di YouTube. Iklan di YouTube lumayan bagus. Pakai apa? Di YouTube pakai apa? Pakai video atau pakai image saja, Pak? Oh, GDN. Image aja. Image kita pilih channel aja, placement channel. Cuma hati-hati di budget sama bitnya, kalau nggak cepet banget nyedotnya pasti kan. Tapi lumayan bagus itu ya? Dapatnya bagus kalau makanan. Cuman kita targetingnya tadi saya bilang 35 ke atas saja. Iya. Jadi kita tidak sama placementnya yang ya channel-channel terkait lah ya, channel-channel terkait. Ya, dipilah. Sama manual CPC aja kalau saya. Pak Reza aliran apa ini? Alirannya sama sih Om. Awal-awal itu udah tahu ininya, udah tahu dapat angka conversionnya, kita ubah ke target CPA. Ya. Oke, ini last question dari Om Victor lagi. Pak Reza atau Pak Victor punya pengalaman untuk stock visit kah? Mau bikin promosi untuk yang datang ke kafe saat buka puasa. Ini konsultasi klien ini kayaknya dia ini. Om, saya belum pernah pakai ini ya, store visit, terus belum pernah untuk untuk bikin. Kalau nggak salah itu case-nya si itu loh, si Iqbal Maulana pernah share kan, kalau bicara store visit dia segampang produk yang diiklanin itu cuma produk yang dijual di iklan itu nggak ada di menu gitu. Dia bikin. Jadi kalau orang datang minta menu tersebut, berarti dia dapatnya dari iklan. Itu kalau nggak salah si case si Iqbal tuh dia bedain tuh misalnya campaign-nya itu bisa seperti itu sih. Kalau saya terus terang belum pernah Om store visit seperti itu, belum pernah. Tapi kalau untuk radius targeting itu bisa dipakai sih Om, bisa dipakai. Saya waktu itu bukan store visit sih, sebenarnya lebih kalau lebih ke apa sih, kalau dia buka mapnya kan ada dulu di Facebook, itu sekarang udah diganti, saya lupa nama campaign-nya. Itu memang kita cobain, tapi radius itu ya harus dikira-kira. Misalnya yang relatif terjangkau itu maksimal berapa jaraknya sih? Mungkin 10 kilo itu udah cukup jauhan sih gitu. Dijaga radiusnya dengan si tokonya gitu. Karena kan orang kalau kejauhan juga males juga ya gitu.
Kalau saya kombinasi, kalau saya pernahnya sih radius targeting aja sama kombinasi kupon. Kalau Jadi radius berapa kilo masih malam? tergantung kotanya. Kalau Palembang ini kan kecil ya, 3 sampai 5 kilo aja. Iya kan, nggak Memang terlalu jadi jauh. lebih mahal sih, memang kesannya jadi lebih mahal kesannya. Cuman kan kalau dikombinasikan sama WA, overnya ambil kupon gitu, ya udah ke WA kasih kupon, kupon bawa ke toko atau ke Hmm. kafe gitu. Jadi lebih ke drive ngasih kuponnya aja sih. Itu aja sih kalau saya. Oke, ini teman-teman semua, Dia TV kayaknya waktu kita udah mepet, udah habis nih waktunya, malah nggak terasa ya udah 1,5 jam. Mungkin dari Pak Res ada closing statement, mungkin 1 menit, 1 menit, 2 menit. Apa ya? Ya, yang kreatif itu penting banget, teman. Jadi banyak yang tidak aware gitu ya. Kreatif, silakan teman-teman bereksplorasi dengan kreatif dan hati-hati dengan kreatifnya gitu ya. Karena kalau kreatif itu apa ya, sangat menentukan bagaimana orang mau terpengaruh lah dengan produk kita gitu. Persuasinya di sana. Dan ini yang saya ajak teman-teman untuk belajar kreatif. Nah, untuk belajar kreatif sih teman-teman bisa di YouTube channel saya namanya Reza Yazdi. Teman-teman ada tuh saya kemarin tahun lalu buat workshop, itu ada satu sesi video tentang bagaimana membuat satu video kreatif lah gitu. Itu bisa teman-teman bisa tonton di sana gitu. Kalau misalnya teman-teman mau cari talent kreatif voice suara, itu juga bisa kontak saya. Saya punya beberapa teman-teman voice talent yang backgroundnya radio, yang punya suara juga suaranya udah suara bagus lah ya. Itu silakan bisa kontak saya, nanti saya bisa sambungin teman-teman ke teman-teman yang punya udah expertnya lah di bidang itu gitu. Jadi bukan suara karyawannya gitu ya. Kadang kan kalau teman-temannya karyawannya yang disuruh ngomong gitu ya, tapi intonasinya kurang jelas gitu kan, penyampaiannya kurang meyakinkan. Itu kan butuh trik loh, meyakinkan orang itu nggak cuma sekedar membaca skrip, tapi intonasi bahasa itu juga mempengaruhi kepercayaan orang gitu kan. Apalagi kalau suaranya, kalau misalnya mohon maaf, misalnya perempuan dengan suara cowok yang lebih ini, itu kan bisa lebih diyakinkan dan sebaliknya gitu. Itu yang kita harus banyak belajar sih untuk hal-hal seperti itu gitu. Oke, thank you Pak Reza. Teman-teman bisa add Instagram Pak Reza apa? Add apa Pak? Reza Yazdi ya? Reza Yazdi nyambung Instagramnya. Reza Yazdi. Ya, teman-teman bisa add, nanti bisa kontak-kontakan sama Kalau di Instagram Reza. jarang ini sih, saya jarang-jarang upload biasanya. Jadi kemana Pak? Di Facebook aja Reza Yazdi. Yazdi. Oke. Thank you sekali udah mau berbagi dan sharing di channel TDA TV. Makasih Pak Reza, lain kali kita undang lagi ya. Thank you, sehat-sehat Om. Sehat. Oke. Assalamualaikum. Oke teman-teman, demikian acara kita sore hari ini. Banyak insight dari Pak Reza, terutama dalam rangka meningkatkan penjualan kita selama bulan Ramadan. Jadi dari saya, karena waktu yang sudah cukup habis, dari panitia saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.